Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggi Setiawan di channel Anggi Setiawan 14. Jadi video kali ini tuh agak serius ya, karena aku mau share, mau berbagi aja ke teman-teman semua, ke senpai-senpai, gimana cara mengundang keluarga ke Jepang, khususnya istri atau anak, ataupun keluarga seperti orang tua, ayah, ibu juga bisa. Asalkan masih dalam satu kartu keluarga gitu. Nah, aku mau berbagi atau sharing gimana caranya ngundang keluarga atau seperti istri atau anak ke Jepang. Ini khususnya untuk anak-anak EPA ya, EPA G2G Jepang. Soalnya kalau yang lain itu aku nggak tahu ya, kalau misalnya pisah-pisah yang lain. Kalau misalnya EPA setelah lulus Kaigo Fukushishi, lulus Kokashikeng, udah ambil visa Kaigo atau Tokutekatsudo yang 3 tahun, baru bisa datengin keluarga ke Jepang gitu. Nah, syarat utamanya itu jadi harus lulus ujian nasional di Jepang dulu, ujian Kokashikeng dulu, baru bisa undang keluarga ke Jepang. Nah, syarat yang kedua itu harus udah di coaching, Zaryukadonya udah diperbaharuin yang ke 3 tahun. Kan biasanya setiap tahun coaching. Ini yang Sanenkang yang coachingnya. Oke, jadi itu syarat dari kita pribadinya ya. Kalau misalnya berkas-berkas yang harus disiapkan itu, yang pertama adalah, kenapa kita harus menyiapkan berkas-berkas? Ini berkas-berkas ini untuk mengeluarkan COE namanya. COE itu adalah Certificate of Eligibility, agar keluarga atau yang kita undang seperti istri atau anak bisa datang ke Jepang dan mendapatkan Zaryukado seperti yang kita punya di Jepang gitu. Jadi biar lebih aman gitu. Beda dengan visa kunjungan keluarga yang 3 bulan ya. Ini bisa menetap beberapa tahun di Jepang. Nah, yang pertama itu kita harus siapkan formulir untuk pemberkasannya, formulir untuk pengajuan visa. Kalian bisa download di websitenya imigrasi. Ketik aja, kalau yang bahasa Jepang boleh, bahasa Inggris juga boleh, terserah, sama aja sih. Kalau aku kemarin itu ya, caraku nyarinya ya, ketik aja Nyukang gitu, Nyukoku Kangri, baru pilih Meirui Tetsuzuki. Soalnya aku lihat di YouTube atau di tanya-tanya senpai gitu, katanya pilih yang nomor 12. Itu kayaknya mungkin cara yang dulu-dulu gitu. Kayaknya sekarang websitenya udah diperbaharuin gitu. Makanya aku mau sharing aja gimana cara terbaru di 2023 ke 2024 ini untuk download formulir pengajuan berkas untuk Zaryukado gitu ya. Aku klik, aku ketik Nyukoku Kangri, terus aku cari Merui Merui apa ya, Tetsuzuki, baru pilih yang berdasarkan pekerjaan, berdasarkan visa tinggal kita di sini, baru ada yang nomor 14 Kaigo. Itu sih. Terus setelah itu download yang Excel atau Word. Di situ kan ada beberapa Excel atau Word gitu. Jadi kalau saran dari aku pribadi, baiknya gitu kita isinya pakai diketik ya, biar lebih jelas huruf atau kalimat atau angka yang ada di situ gitu. Kalau misalnya kita ketik pakai tangan bisa aja sih, cuman kurang jelas gitu. Baiknya kalau menurut aku pribadi, baiknya kita ketik di komputer aja. Yang kedua itu syarat-syarat dari kitanya lagi. Setelah itu diisi, itu satu orang satu ya, satu formulir itu satu, untuk anak satu, untuk istri satu gitu. Terus setelah itu yang kita butuhkan lagi adalah Zaryukado yang udah di cosing tadi, di fotokopi. Kita serahkan ke pihak imigrasinya sekalian dilampirkan. Terus paspor istri atau anak. Setelah itu apa lagi ya?
Setelah itu akte kelahiran istri dan anak, kalau misalnya ada anak, dua-dua akte kelahirannya di scan, dan setelah itu kita terjemahkan, translate ke bahasa Jepang. Nanti kalau misalnya butuh formnya, aku share di kolom deskripsi. Aku ada form untuk ininya, untuk terjemahan akte kelahirannya. Baru setelah itu kartu keluarga di scan juga. Nggak perlu diterjemahkan sih kartu keluarga ini. Setelah itu buku nikah. Buku nikah itu yang asli juga di scan, yang setelah itu diterjemahkan, terjemahan buku nikahnya. Kemarin itu aku lihat ada beberapa VT dari senpai-senpai juga, katanya harus bawa buku nikah yang asli ke imigrasi. Ternyata aku kemarin itu nggak ada diminta gitu buku nikah yang asli gitu. Kalau misalnya kalian nggak bawa, kan nggak mungkin kan buku nikah kita bawa kemana-mana kan. Kalau misalnya kalian nggak bawa buku nikah yang asli, cara ngehandle-nya kalau menurut aku kita scan aja buku nikahnya, yang bagian sampulnya, terus bagian biodatanya, terus bagian maharnya, terus yang terakhir bagian nama KUA-nya gitu, nama siapa, nama wali, nama KUA-nya lah gitu. Itu bagian itu kan ada stempelnya yang terakhir, itu kita scan semua, baru kita serahkan ke pihak imigrasi. Kalau kemarin tuh itu pengalaman pribadiku, makanya aku ingin share ke teman-teman semua. Nggak dipertanyakan soalnya. Habis itu syarat yang lain adalah, kemarin itu aku nyertain ini juga. Jumingyo dan Nozekaze Shomesho. Nah, kalau misalnya Jumingyo dan Nozekaze Shomesho ini satu aja. Kalau misalnya kita ngajuin 2 orang, 1 lembar aja nggak apa-apa gitu. Kan Jumingyo 1 lembar, Noze Shomesho 1 lembar, dan Kaze Shomesho 1 lembar. Itu dirangkap nggak apa-apa, nggak usah di iniin 1 lembar gitu, nggak apa-apa. Jadi rangkap 1 aja, itu nggak dipermasalahkan sama pihak imigrasi kemarin itu. Ini pengalaman pribadiku ya. Kalau kalian misalnya ada yang mau nambahin atau mungkin kalian ngalamin, di tempat aku kemarin itu nggak boleh kalau 1 lembar, silahkan di komen, mungkin bisa diperbaikin. Ini soalnya aku share pengalaman pribadiku aja. Kemarin itu nggak ada ditanyain sama pihak imigrasinya gitu. Terus setelah itu terakhir aku cantumin ini ya, tiket pesawat anak sama tiket pesawat istri aku cantumin di formulir untuk pengajuan berkas ke Jepang. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, kayaknya ada disuruh gitu, kalau misalnya biar lebih dipermudah gitu. Ibaratnya kan kalau misalnya belum ada beli tiket pesawat kan kayak nggak serius gitu. Aku kemarin itu inisiatif pribadiku sendiri. Aku karena memang udah beli tiket pesawatnya kan. Kalau misalnya nggak bisa, aku mau ngajuin visa kunjungan yang 3 bulan dulu. Ini mudah-mudahan di approve sih. Soalnya dari kemarin itu baru aja kemarin aku ke imigrasi ngajuinnya. Belum ada datang surat ini soalnya. Kan itu masa pengajuannya 1-3 bulan. Kalau misalnya ada berkas yang kurang atau ada berkas yang tidak diterima sama mereka akan datangin surat, ini berkas ini kamu kurang, silahkan datang lagi dan tambahkan berkas yang kurang tersebut gitu. Sampai sekarang belum ada datang surat dari pihak imigrasi. Kita tunggu 1-3 bulan, mudah-mudahan COE-nya datang. Dan setelah COE-nya itu datang, kita bawa pulang ke Indonesia untuk dapatkan visa ke Jepang. Di paspor itu kan ada, dapetin visa ke Jepang. Baru setelah itu di imigrasi bandara kita dapat Zairukado yang baru gitu. Setelah dapat ininya ya, Ryoshusho-nya kemarin itu kan aku udah dapat Ryoshusho-nya, itu jangan hilang katanya gitu sih. Ini pengalaman pribadiku. Kalau misalnya kalian senpai atau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar.
Kalau misalnya ada dari penjelasanku yang kurang jelas, ini detail-detail aku ngajuinnya, soalnya apa-apa aja yang harus diajuin, apa-apa aja yang aku inisiatif keluarin, apa-apa aja yang aku inisiatif kasih ke mereka gitu, biar cepat di approve gitu sih. Mungkin itu saja yang pengalaman share yang aku ingin share di video kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Kalau misalnya mungkin agak lama dibales di komentar YouTube, kalian bisa DM ke Instagram aku @anggisetiawn14. Di situ bakal aku jawab sih cepat. Soalnya di video yang lalu kan lumayan rame sih soal video tentang kunjungan keluarga ke Jepang sementara itu yang 3 bulan. Banyak yang DM dan aku balesin gitu. Jadi kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke DM juga bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.